Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Urban Paradok. Apa itu Pak C? Mengulas berita dengan sisi yang berbeda. Waduh, mengulas fenomena dengan sisi yang berbeda. Dari sisi yang berbeda ya. Ya, betul. Tepuk tangan buat Pak C. Semuanya banyak tepuk tangan. Hari ini kita kedatangan Menteri SDM-nya Bahlil lagi. Ampun, bisa dilihat ya, ampun ya, saya mohon maaf ya. Kenalan, siapa namanya dulu? Namanya siapa? Nama saya Ahmad Renaldi. Woi. Saya menjadi salah satu CEO, host yang akan membawakan berita Urban Paradox pada hari ini. Menemani Urbaners ya. Oh iya. Apa penonton kita namanya Urbaners? Oh, Urbaners, oke. Izin ya, izin. Jadi untuk sementara kita bareng dengan Renaldi. Biasa kita panggil panggilan kesayangan kita tuh Pace. Pace. Pace apa kepanjangannya, Ce? Papa kece. Wey. Papa kece. Pace sudah kerja belum? Masih magang sih. Masih magang ya. Ya, masih magang. Lowongan agak susah ya sekarang ya, Indonesia. Sebenarnya agak susah sih, apalagi di tahun 2026 sekarang kita lihat beberapa itu untuk lulusan S1 sendiri sekarang agak susah nih cari kerja. Ya? Iya, agak susah. Bahkan lulusan S1 apalagi lulusan yang strata sekolah SMA, SMP itu agak lebih susah lagi ya. Betul sekali. Tapi kemarin pemerintah juga baru buka lowongan tuh, Pak. Wah, kalau boleh tahu lowongan apa tuh, Mas? Nah, lowongan apa tuh ya? Penjaga di perbatasan. Woi. Nah, ini ada berita pertama, ada lowongan kerja Kopdes Merah Putih 2026. Oh, lowongan kerja Kopdes Merah Putih Betul. di tahun 2026. Di tahun ini. Nah, pemerintah membuka rekrutmen besar-besaran untuk 35.476 posisi melalui panitia seleksi nasional. Wah, banyak banget sih, Mas. Banyak banget ya. Iya. Tapi sebenarnya belum sebanding dengan angka pengangguran kita yang ratus, ribu. Waduh. Tapi apa, ini seenggaknya ini bisa ngebantu teman-teman kita yang mungkin yang masih belum ada pendapatan. Belum, ya betul juga. Yang sekarang mungkin masih nganggur juga, mungkin bisa lah dengan adanya lowongan kerja Kopdes Merah Putih ini, setidaknya bisa membantu teman-teman kita ini untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Betul sekali. Seenggaknya nggak jadi jadi beban keluarga lah. Waduh, gimana ya? Di rumah tidur, bangun tidur lagi. Takutnya setiap lebaran tuh pasti ditanya, kamu sekarang kerjanya apa? Nah, adanya lowongan kerja Kopdes Merah Putih ini. Bantu mereka lah ya. Iya, betul sekali. Mereka, walaupun nanti status mereka tuh PKWT, pegawai apa? Apa itu? Pekerja. Pokoknya dengan waktu tertentu gitulah. Oh, oke, siap. Nah, ini para peserta yang lolos akan ditempatkan untuk mengelola Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dengan status pegawai BUMN. Kontrak selama 2 tahun. Oh, jadi ini lowongannya untuk kontrak selama 2 tahun dan statusnya sebagai pegawai BUMN. Tapi menurut saya sedikit worth it sih, Mas. Soalnya dengan jangka waktu segitu, ya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang layak lah. Kan sekarang kan apalagi orang-orang tua sekarang tuh pasti pengennya tuh kamu harus jadi pegawai, betul sekali. Salah satu cita-cita orang tua. Orang tua saya mungkin bisa jadi cita-citanya kayak gitu juga sih, Mas. Kamu mau jadi apa nanti? Ya. Jadi gubernur Kaltim ya? Izin. Ya, ini pendaftaran dibuka nanti sampai tanggal 24 April. Wah, berarti bentar lagi ya, Mas? Bentar lagi, dan terbukanya untuk lulusan D3 hingga S1. Nah, itu buat teman-teman mungkin yang nganggur lulusan D3 atau ini semua jurusan ya, Ce. Semua jurusan, dari jurusan apa? FKIP, FPB, dari Fakultas Hukum. Wah, anak kedokteran bisa masuk juga dong. Iya. Keren sih. Nah, tapi lah ya, semoga ini bukan cuma program panik lah dari pemerintah. Semoga bisa berlangsung untuk jangka waktu lama juga ya. Betul, maksudnya bisa terus lah. Terus ya nggak cuma 2 tahun aja, intinya berlanjut sampai selesai gitu. Sampai tingkat pengangguran kita di Indonesia 0. Wah, itu sih yang saya tunggu-tunggu sih.
nol. Karena Betul kita kan sekali. menuju 2045 Iya, generasi emas 2045. Iya, kalau Betul masih sekali. banyak pengangguran kan jadinya generasi cemas ya. Oke, ini berita selanjutnya ada apa nih, Ce? Ini dari gubernur salah satu gubernur favorit di Indonesia. Betul sekali. Siapa tuh, Ce? Ada siapa tuh? Ada gubernur dari Jawa Barat. Dia mengatakan kalau uang pesta pernikahan lebih baik untuk beli rumah daripada hanya jadi raja semalam besoknya sengsara. Waduh, sebenarnya ini perdebatan agak panas ya untuk para Gen Z, untuk khususnya untuk saya sendiri. Kelas kamu nikah, Ce? Belum sih Mas, cuman ya nanti suatu saat pasti akan nikah juga. Cuman ya ini sedikit agak banyak nih pendapat dari antara Gen Z dan juga Gen milenial juga Oke. yang sudah menjadi orang tua. Mungkin kan kalau dari para orang tua saya sendiri ya Mas, lebih ke arah pengennya nih apa pernikahannya nih mewah. Cuman nanti setelah itu nggak tahu sudah sih Mas. Takutnya dengan kita mengadakan pernikahan semeriah itu untuk kayak nggak usah jauh-jauh mungkin kita buat rumah aja pasti agak susah nih soalnya kita harus mengulang lagi untuk menabung gitu. Terus bayar utang ya, Ce ya? Oh iya. Catering, Catering. Terus yang foto prewedding dan lain sebagainya. Belum Aduh. keluarga datang harus dibiayai lagi. Aduh, betul lagi Mas. Aduh. Nah, ini kan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengimbau Gen Z untuk tidak memaksakan diri membuat pesta pernikahan yang mahal. Ia menilai uang tersebut lebih baik digunakan untuk membeli rumah. Betul sekali. Karena memang sebenarnya rumah itu jadi salah satu bahan pokok manusia lah. Hal yang wajib Hal pasti. yang wajib kan. Apalagi Betul. setelah nikah, kalian punya keluarga baru, keluarga kecil kalau belum ada rumah ya agak susah sih. Agak susah ya. Tinggal sama mertua kan, aduh. Kurang enak kayaknya sih kayaknya ya. Kurang leluasa lah ya. Iya, betul. Urbaners ini tahu lah gimana anima. Nih bahkan KDM juga mengatakan kalau mengeluarkan surat edaran, ia akan mengeluarkan surat edaran agar tidak perlu memaksakan diri membuat pesta pernikahan yang mewah jika tidak memiliki uang. Wah. Ini pemuda-pemuda Jawa Barat nih kan semangat nih. Wah. Kalau ada surat edaran aku bisa bawa ke mertua nih. Waduh. Mertua kita tidak boleh nikah. Acaranya dengan mewah-mewah. Kita nikah di KU aja, undang 50 orang, makan-makan, selesai. Sah. Uangnya kita buat rumah saja. Buat rumah saja, Pak. Nah. Tapi ya harus ada uang rumahnya. Nikah tapi tabungan khusus buat aja akad aja kan. Aduh, susah pasti. Susah juga. Nih komennya juga apa tuh? C, ada apa C? Ada himbau ke orang tuanya juga sih, karena biasanya yang pengen acara gede-gedean itu orang tua. Waduh. Kayak yang kamu ngomong tadi kan. Iya, pasti betul orang sekali. tua. Nih, tapi orang tua kita nggak setuju, Pak. Waduh. Agak berat ya. Ini kata-kata yang sering dikeluarkan orang tua nih. Dengarin ayah ibu dulu. Wow, itu kata-kata maut itu. Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Nah. Ibumu Baru ayah. bukan calon istrimu. Betul. Anak-anaknya sih nggak apa-apa, sederhana. Cuma tanya orang tuanya, Pak. Berarti yang perlu dipastikan nih orang tuanya Iya. ini ya. Cuman kalau sebagai kita sendiri mungkin kita harus berpositif thinking saja. Jadi kita mikirnya mungkin orang tua akan setuju nih dengan pendapatnya dari KDM. Cuman kalau yang ini pasti akan kembali ke orang tua kalian masing-masing ya, para urbaners. Bagi kalian yang belum nikah, kalau yang udah nikah jangan lagi ya, udah cukup. Kenapa poligami enggak apa? Oh jangan dong, cukup satu. Kalau saya sih cukup satu aja ya. Tapi kan enggak apa poligami kan? Nggak apa-apa, tapi kan? sunnah. Cuman saya cukup satu aja. Oh, udah mau nambah itu. Nggak mau cukup satu aja ya, cukup satu. Kalau satu jadi 4 orang tua kan. Kalau 4 jadi 16 orang tua. Waduh, jangan mas, cukup 4 aja orang tuanya. Aduh. Nih bukan anak muda yang harus diimbau Pal, tapi orang tua, tetangga dan tetangga ini tetangga. Biasanya yang suka manas-manasin tuh yang ini nih.
Cuman ya kembali lagi kepada kalian semua. Iya. Mungkin tetangganya baik, Baik. orang tuanya juga baik. Jadi mau menerima gitu ya. betul sekali. Ya udahlah, nikah apapun ya nggak apa-apa, yang penting sah. Terus setelah nikah kalian bisa hidup dengan lancar, nggak ada Iya, masalah. betul sekali. Intinya kan pernikahan ini kan sakinah, mawadah, warohmah. Yang banyak kan terjadi apa? Nah, sakinah, mawadah, wah sudahlah, susah. Oke, selanjutnya ini. Nah, ini soal makan warteg nih. Ini ada salah satu netizen nih nggak jadi makan warteg karena ada tukang parkirnya. Nih, seorang netizen membagikan pengalamannya batal makan di sebuah warteg setelah merasa tidak nyaman dengan keberadaan tukang parkir di lokasi tersebut. Wah, ini pasti para urbanus pasti pernah merasakan juga sih Ya. setiap kali mau beli makan atau nggak usah jauh-jauh kita ke Indomaret aja. Pasti kan ada tuh tukang parkirnya. Nah, para urbanus kan nggak tahu nih. Cuman kalau dari saya, mungkin kita sendiri merasanya kayak agak kurang enak juga. Soalnya kan kita kan apalagi ke Indomaret yang dimana tulisannya itu parkir gratis. Parkir gratis. Nah, masa kita parkirnya udah gratis tiba-tiba kita lihat nih nggak ada orangnya. Pas kita mau balik ada aja prit gitu. Oh. Aduh. Ini kan sebenarnya bukan permasalahan soal tukang parkirnya. Ini permasalahan soal penertiban dari pemerintah sebenarnya. Pemerintah juga harus menyoroti hal kayak gini lah. Mereka menyediakan pegawai tukang parkir gitu di setiap spot-spot, nanti pemerintah yang gaji. Itu kan maksudnya kita lebih ikhlas gitu karena Ya, ini betul. ini salah satu netizen ini kan sebenarnya dia mau ke warteg tuh dia mungkin punya uang cuma buat makan aja, betul. Ya kan mau makan, aduh ini kalau aku makan gua nggak bisa bayar parkir nih, nanti aja lah cari yang lain aja. Nah gini ini ya polemik tukang parkir ini dari dulu ya Ci. Ya, dari zaman-zaman bahula kayaknya. Zaman VOC masih Kalau zaman VOC ada tukang parkirnya sih ya paling tukang parkirnya sekarang udah jadi kaya paling ya. Tapi kan beberapa kota besar juga di Indonesia sebenarnya sudah menerapkan parkir digital gitu. Mereka bisa bayar secara digital. Nah yang kayak gitu aman. Yang susah diatur kan sebenarnya parkir liar ini. Nah gimana pemerintah tuh juga harus bisa berkolaborasi lah sama tukang parkir liar ini. Bisa koordinasi lah, maksudnya biar pengunjung juga terasa nyaman, Betul sekali. rasa aman. Dan juga tuh kita pas beli tuh ngerasanya enak, jadi nggak perlu lagi kita memikirkan untuk biaya-biaya tersebut. Betul. Kalaupun bayar seenggaknya kita ikhlas. Betul. Wah, emang kamu nggak pernah ikhlas? Oh, saya selalu ikhlas sih Selalu mas. ikhlas, kan? Wah, selalu ikhlas. Cuman ya kadang agak seru-seru dikit sih. Sekarang kita adu-aduan sama tukang parkir. Tunggu dia hilang baru kita. Wah, itu pasti biasanya sih saya sih kayaknya mas. Selanjutnya ini ada apa itu Ceh? Berita apa itu Ceh? Perpanjangan STNK tanpa KTP. Pemilik cuma berlaku tahun ini. Oh, apa itu? Gimana tuh? Jadi mungkin kita ini kayak untuk perpanjang STNK sendiri itu nggak usah pakai KTP sekarang. KTP pemilik ya? Iya, nggak usah pakai KTP. Jadi mungkin kalau kita perpanjang STNK langsung kita ke kantornya, langsung kita datang minta perpanjangan STNK. Karena kan sebenarnya masyarakat Indonesia tuh sering kali melakukan jual beli kendaraan. Oh iya sih, benar Ya kan? sih. Mana kalau misalkan aku motor terus kamu tangan keduanya, terus kalau kamu butuh KTP pemilik pertama kan agak ribet tuh. Betul Misalkan sekali. beda daerah atau lagi ada halangan gitu kan agak ribet. Nah tapi pemerintah sekarang memiliki kebijakan kalau perpanjangan STNK itu tanpa harus KTP pemilik juga bisa berlaku. Wah, ini salah satu sebenarnya kabar baik juga sih untuk para urbaners juga. Soalnya kan dengan adanya kebijakan seperti ini kita tidak perlu lagi repot-repot mencari untuk pemilik pertamanya ini siapa, terus KTP-nya di mana. Kayak syukur-syukur kalau mungkin semisal dia masih satu jalan ataupun satu daerah lah sama kita. Nah, kalau orangnya contohnya nih di Sulawesi terus kita di Kalimantan. Nah, itu agak susah juga ribet sih. ya. Agak ribet. Tuh.
Ini walau demikian syaratnya warga diminta berjanji bakal melakukan balik nama kendaraan paling lambat tahun 2027. Nah ini berlaku tahun ini aja, dan tahun depan itu wajib balik nama buat teman-teman yang STNK-nya masih nama pemilik pertama mungkin. Wah, kayaknya harus cepat-cepat sih untuk ngurus perpanjangan STNK ini. Korlantas Polri menjelaskan bahwa kebijakan ini hanya berlaku nasional dan hanya sementara, tidak terus-menerus, yaitu pada tahun 2026 ini. Kebijakan ini juga diberlakukan usai sebelumnya diinisiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Waduh. Kemarin KDN kan. Ya, Pak KDM memang oke, keren. Jadi trendsetter ya dia. Iya, jadi pembuat tren. Kita sebutnya pembuat tren. Nah, memang kemarin Gubernur KDN juga yang menerapkan kebijakan ini, di mana mereka kalau perpanjangan nggak perlu KTP pertama, orang pertama, tangan pertama. Nah ini mungkin Korlantas Polri juga melihat ini dan memberlakukan secara nasional gitu. Jadi buat teman-teman mungkin ya, bisa langsung bayar tanpa harus menggunakan KTP orang pertama, tapi tahun depannya wajib balik nama kalian masing-masing. Kayaknya harus cepat-cepat ya tahun ini, soalnya tahun depan udah nggak bisa karena Nggak ini bisa. bersifatnya sementara. Oke. Nah kebijakan ini juga harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku dan hanya bersifat sementara. Proses balik nama tetap menjadi hal penting karena berkaitan dengan kepastian hukum dari kepemilikan kendaraan bermotor. Kan agak ribet tuh, misalkan ada motor terlibat kasus atau apa gitu, terus pas dicek STNK-nya namanya orang lain, sedangkan yang bawa motornya Orang lain juga beda lagi. mungkin di situ agak Memperibet lah, mempersulit lah persulit juga. tindakan-tindakan yang bakal diambil ke depannya gitu. Wah, betul sekali. Nah itu ya, jadi teman-teman ya sebenarnya wajib balik nama tuh ya hal penting lah. Entah buat kita sendiri atau nanti buat orang lain. Karena semisal nanti kalau contohnya aja nih, kalau semisal ada pertilangan atau gimana, jadi para urbanis ini bisa merasa aman, soalnya STNK-nya itu udah balik nama. Nah makanya tahun ini kalau bisa dipercepat, soalnya ini hanya bersifat sementara. Soalnya ini ada apa beritanya Komunitas punk di Gunung Kidul jadi petani. Uang dari hasil panen dipakai untuk membangun rumah warga. Wah, keren sih. Respect. Salut. Oi. Komunitas punk asal Gunung Kidul ini jadi sorotan setelah beralih jadi petani dan memakai hasil panen untuk membantu warga. Nah, ini bisa jadi pelajaran pada kita semua sih, para urbaners. Soalnya kan mungkin kita melihat nih para komunitas punk ini kan mungkin kita sering bisa melihat di jalan-jalan gitu. Tapi dengan adanya berita ini bisa menjadi hal yang paling baik sih. Pelajarannya Jadi. Betul. Ya karena kita tahu anak-anak punk ini selama ini banyak dianggap sebelah mata. Betul. Underestimate orang-orang terhadap teman-teman kita yang punk itu, ini anak amburadul nih, begajula nih. Tapi dengan adanya hal seperti ini sebenarnya ini mengangkat nama punk dan bisa jadi pelajaran, jadi motivasi buat orang-orang lain, masyarakat lain. Betul. Bisa menjadi motivasi buat komunitas punk-punk yang lain yang ada di seluruh daerah di Indonesia gitu. Nih, di Padukuhan Kalangan Kelurahan Ngipak, Karangmojo, puluhan anggota komunitas ini mengelola lahan pertanian yang ditanami padi hingga sayuran seperti cabai dan terong. Wah, ini bisa menjadi salah satu lowongan kerja juga sih. Jadi di sini nggak cuma membatas aja untuk komunitas punk yang ada di Gunung Kidul, baik di seluruh daerah pun bisa bisa ikutlah membantu untuk yang membuat untuk lowongan kerja seperti ini. Iya, betul. Bukan khusus buat komunitas mereka. Betul sekali. Tapi mereka bisa membuka lapangan kerja untuk yang lainnya. Wah, betul sekali sih. Petani-petani lain, orang-orang lain bisa bekerja di situ dan bisa membuat perputaran ekonomi di Indonesia itu semakin lancar. Khususnya di daerah mereka masing-masing. Betul. Ini juga sebagai pelajaran untuk di daerah yang lain ya, dan juga sebagai motivasi.
Ini mereka juga tidak fokus mencari keuntungan pribadi perwakilan komunitas. Sibax mengatakan bahwa hasil panen justru dipakai untuk kegiatan sosial seperti berbagi makanan hingga membangun rumah dari nol. Wah, keren banget sih. Kelas, Respect. kelas anak pang. Nah, komunitas ini berawal dari keresahan karena semakin sedikit anak muda yang tertarik jadi petani. Wah. Awalnya hanya sekitar 15 orang yang tanpa pengalaman apapun, kini berkembang jadi sekitar 40 anggota dari berbagai daerah. Wah, ini keren banget sih Mas. Soalnya gimana? Karena mungkin bagi saya sendiri yang Gen Z ini merasa bahwa sekarang anak-anak muda itu lebih kurang nih untuk di sektor pertanian. Betul. Menurutmu, kamu gimana kalau teman-temanmu, circlemu? Kalau menurut saya sendiri sih, mungkin dengan adanya berita ini bisa menjadi hal yang baru lah buat Baru mereka, ya, betul. bisa menjadi memotivasi dan Insight juga baru ya. insight betul baru. membuka lowongan pekerjaan yang baru. Jadi nggak semua itu harus sesuai dengan pekerjaan yang ada. Betul, good Pace. Hmm. Oke, berita terakhir ada apa itu Pace? Ada Salman Borneo, dubber legendaris Indonesia meninggal dunia. Wah, ini berita duka ya dari Betul industri pengalian suara atau dubbing, Betul. di mana kita kehilangan salah satu talenta terbaik. Iya, karena dia salah satu dubbing legendaris milik Indonesia sendiri. Ini pria yang telah mewarnai masa kecil lintas generasi ini mengembuskan nafas terakhirnya di usia 46 tahun. Mana yang sering kamu nonton? Yang sering saya nonton pas saya masih kecil yaitu SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, Doraemon, Doraemon, sama Naruto. Naruto, Detektif Conan, Detektif Conan saya mungkin baca komiknya aja. Saya baca komiknya saja. Komiknya. Nah, ini daftar karakter tadi yang dibawahi oleh almarhum Salman Borneo, legendaris dubbers dari Indonesia. Banyak yang merasa kehilangan sosok sahabat masa kecil yang menemani mereka di depan televisi. Karena memang kita nonton, kita dengar suaranya gitu ya. Itu apalagi suara plankton kalau lagi berantem sama Tuan Crab. Tuan Crab ya. Saya kayaknya hampir setiap hari. Jadi sebelum berangkat sekolah itu harus sempat-sempatkan nonton SpongeBob SquarePants. Ya, betul sekali. Karena menurut saya itu salah satu film yang saya tunggu-tunggu pas saya masih kecil. Wah, itu keren banget sih. Dan ternyata salah satu dubbernya ini Pak Salman Borneo. Oke semuanya, sampai di sini kita menemani teman-teman Urbaners Ini hari pertama saya juga. bareng Menteri SDM kita Bahlil Lahadi. Renaldi ya, Mas Renaldi. Pak Aku kaget ya, kira tadi Pak Bahlil ya, sampai Aduh. sekalinya pigai. Cut. Aduh. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa lagi di minggu depan di episode kita terbaru. Episode terbaru di episode kedepannya lagi dengan berita-berita yang mungkin lebih fresh lagi, Lebih mendalam lagi lebih lah. mendalam lagi, lebih unik lagi, Lebih seru lagi nih lebih pembahasannya seru nih. lagi dengan mungkin fenomena yang kita ambil dari sudut pandang. Pandang yang berbeda. Kelas. Kelas. Apa? Urban Parando. Mengulas berita dengan sesi. Apa? Oke semuanya, sampai jumpa. Jangan lupa di share, di like, di subscribe ya. Jangan lupa di komen sih. Di komen juga. Soalnya ini hari pertama saya juga, siapa Hari tahu pertama, kan. siapa tahu. Jadi Langsung banyak tahu. yang komen. Komen apa? Mirip Pak Bahlil. izin. Semuanya. Minggu depan kita kembali lagi dengan berita-berita yang lebih fresh, lebih fenomena gitu, dengan fakta-fakta yang unik dari sudut pandang warga Yang urban. berbeda. Oke, sampai jumpa. Dadah. See you, bye-bye.